Yes, alhamdulillah menyala abangku, bobotoh makin full senyum. Usai kemenangan fantastis tadi malam lawan Persita, fans Persib dapatkan 7 kabar gembira sekaligus hari ini. Bojan Hodak ungkap satu hal ini. Wah, apakah itu? Simak video ini sampai selesai. Dasar pelatih begok, mental tempe gak tahu malu emang. Begini pernyataan konyol pelatih Persita Fabio Legundes usai dipermalukan Persib Bandung tadi malam. Bisa-bisanya dimalah ngomong gini. Bisa bikin bobotoh auto sangat geram melihatnya. Penasaran? Begini kronologinya. Pernyataan jujur Beckham Putra usai kemenangan meyakinkan Persib tadi malam lawan tim antah berantah Persita sampai buat pengakuan hebat ini demi Persib kembali juara Liga 1 musim ini. Apa yang sebenarnya ia ungkapkan? Begini fakta bahagianya. Komdis PSSI dan PT LIB jatuhkan hukuman berat ke PSM Makassar. Didiskualifikasi dari gelaran Liga 1 musim ini. Langsung didegradasikan ke Liga 4. Denda 20 miliar rupiah karena bermain curang lawan Barito Putra, turunkan 12 pemain sekaligus di lapangan. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini pembelaan aneh PSM yang jelas-jelas terekam kamera. Begini kronologinya. Bobotoh bersorak. Reaksi membludak setelah Persib taklukan Persita di GBLA, trio video jadi sorotan. Persib Bandung sukses meraih kemenangan penting atas Persita di Gelora Bandung Lautan Api dan reaksi bobotoh pun langsung membludak. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah menyala abangku, bobotoh makin full senyum. Usai kemenangan fantastis tadi malam lawan Persita, fans Persib dapatkan 7 kabar gembira sekaligus hari ini. Bojan Hodak ungkap satu hal ini. Wah, apakah itu? Simak video ini sampai selesai. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak angkat bicara usai kemenangan meyakinkan timnya dengan skor 3-1 atas Persita Tangerang dalam pekan ke-16 Liga 1 2024/25. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Persib menjadi 19 pertandingan berturut-turut, termasuk 4 laga terakhir pada musim lalu. 3 gol kemenangan Persib dicetak oleh Beckham Putra Nugraha, David Da Silva, dan Tyrone Del Pino, sementara gol hiburan dari Persita tercipta lewat Ryuji Utomo. Meskipun cukup senang dengan hasil akhir, Bojan Hodak merasa timnya masih bisa tampil lebih maksimal, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Saya sudah katakan sebelum pertandingan, ini akan menjadi laga yang sulit karena merupakan laga ke-6 dalam 25 hari, kata Bojan Hodak setelah pertandingan. Namun Persita juga kelelahan, jadi mereka tidak dalam kondisi terbaiknya. Di akhir pertandingan kami terlihat lebih dominan, tambahnya. Pelatih asal Kroasia itu juga mengungkapkan bahwa Persib sebenarnya memiliki peluang untuk mencetak lebih banyak gol, namun yang terpenting baginya adalah meraih 3 poin. Kami bahkan bisa saja mencetak lebih dari 3 gol. Tetapi pada akhirnya yang terpenting adalah 3 poin dan ini adalah hasil yang positif, ujar Bojan Hodak, menegaskan bahwa meskipun ada peluang yang terlewat, kemenangan tetap menjadi prioritas utama. Dengan kemenangan ini, Persib Bandung semakin solid di puncak klasemen Liga 1 dan terus menjaga momentum positif mereka. Gimana pendapatmu soal ini? Tulis di kolom komentar. Dasar pelatih begok, mental tempe gak tahu malu emang. Begini pernyataan konyol pelatih Persita Fabio Legundes usai dipermalukan Persib Bandung tadi malam. Bisa-bisanya dimalah ngomong gini. Bisa bikin bobotoh auto sangat geram melihatnya. Penasaran? Begini kronologinya.
Pelatih Persita, Fabio Lefundes, mengatakan bahwa dirinya geram karena menurutnya ada kata-kata yang tidak enak didengar keluar dari arah bench Persib pada saat dirinya sedang melakukan protes terhadap wasit terkait insiden di dalam pertandingan tersebut. Kita kalah 3-1 dan mendengar sesuatu yang tidak terlalu bagus untuk didengar, sangat tidak respect. Saya sedang protes ke wasit tentang situasi pertandingan, bukan ke bench Persib. Tapi kemudian seseorang mengatakan sesuatu yang tidak kami suka, tidak respect sama sekali, jelasnya menggerutu. Berbeda dengan Lefundes yang tampak masih kesal usai laga, pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, menanggapi hal tersebut dengan lebih tenang dan santai. Pria asal Kroasia tersebut mengungkapkan bahwa intrik di dalam suatu pertandingan merupakan hal yang biasa dan tidak perlu diperpanjang selepas pertandingan usai. Apa yang terjadi di pertandingan, itu terjadi di pertandingan. Ketika pertandingan selesai, itu juga selesai, ujar Bojan Hodak. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan sikap Bojan Hodak yang memilih untuk melupakan intrik setelah pertandingan atau lebih mendukung Lefundes yang merasa tidak dihormati? Berikan komentar Anda. Pernyataan jujur Beckham Putra usai kemenangan meyakinkan Persib tadi malam lawan tim antah berantah Persita sampai buat pengakuan hebat ini demi Persib kembali juara Liga 1 musim ini. Apa yang sebenarnya ia ungkapkan? Begini fakta bahagianya. Kemenangan 3-1 atas Persita Tangerang memperpanjang catatan positif Persib Bandung di Liga 1 2024/25. Persib pun terus menempel posisi Persebaya Surabaya yang berada di puncak klasemen dengan selisih 2 poin. Gelandang Persib, Beckham Putra Nugraha, mengatakan bahwa 3 poin dari kemenangan melawan Persita sangat penting. Kini Pangeran Biru hanya berbeda 2 poin dengan Persebaya yang mengoleksi 37 poin. Persib masih menyisakan 1 laga tunda melawan Bali United. Ini 3 poin yang penting untuk kedepannya karena kita semakin dekat dengan Persebaya, kata Beckham dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan. Kemenangan ini terasa spesial karena kondisi Beckham dan teman-temannya tidak ideal akibat jadwal padat. Alhamdulillah kami bisa meraih hasil maksimal 3 poin di pertandingan ini. Persita juga bermain sangat kompak dan bagus, tapi kita bisa membongkar itu dan menang 3-1, pungkasnya. Bagaimana menurut Anda tentang pencapaian Persib? Apakah mereka mampu menyalip Persebaya dalam waktu dekat? Berikan komentar Anda. Komdis PSSI dan PT LIB jatuhkan hukuman berat ke PSM Makassar. Didiskualifikasi dari gelaran Liga 1 musim ini. Langsung didegradasikan ke Liga 4. Denda 20 miliar rupiah karena bermain curang lawan Barito Putra, turunkan 12 pemain sekaligus di lapangan. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini pembelaan aneh PSM yang jelas-jelas terekam kamera. Begini kronologinya. PSM Makassar menghadapi situasi kontroversial saat melawan Barito Putra pada lanjutan pekan ke-16 Liga 1 2024/2025 Minggu dalam kurung 22 Desember 2024. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 3-2 bagi PSM, tim berjuluk Juku Eja memainkan 12 pemain di lapangan akibat insiden pergantian pemain yang tidak sesuai prosedur. Kronologi insiden ini dimulai pada menit 90+7 ketika PSM melakukan pergantian pemain dengan menarik keluar 3 pemain sekaligus, Laterval, Syahrul Lasinari, dan Akbar Tanjung. Namun yang terjadi di lapangan berbeda, hanya 2 dari 3 pemain yang benar-benar keluar, sementara 1 pemain lainnya tetap berada di lapangan, membuat PSM bermain dengan 12 pemain. Menanggapi hal ini, akun resmi Twitter @psm_Makassar menjelaskan bahwa pergantian pemain tersebut sudah diserahkan sepenuhnya kepada wasit dan perangkat pertandingan. PSM menyatakan bahwa mereka tidak campur tangan dalam kesalahan yang terjadi terkait pengaturan pergantian pemain ini.
PSM melakukan pergantian 3 pemain secara bersamaan di 1 menit terakhir pertandingan, tepatnya di menit 90+7, tulis akun Twitter PSM. Kemudian prosedur selanjutnya adalah menyerahkan form pergantian pemain kepada wasit cadangan. Lebih lanjut, akun PSM menjelaskan bahwa wasit cadangan sudah memeriksa keabsahan ketiga pemain tersebut dan menyatakan mereka sah untuk bermain. Prosedur selanjutnya menjadi kewenangan dari wasit utama dan wasit cadangan yang mengatur keluar dan masuknya pemain. Di mana pada keadaan tersebut menetapkan play on sehingga pemain tidak dapat dan tidak diminta oleh wasit utama untuk meninggalkan lapangan, tambah akun tersebut. Meskipun PSM akhirnya meraih kemenangan, insiden ini menambah ketegangan dalam pertandingan. Bagaimana menurut Anda? Apakah seharusnya wasit lebih teliti dalam mengatur pergantian pemain? Atau apakah PSM harus lebih proaktif dalam memastikan kesalahan ini tidak terjadi? Berikan komentar Anda. Bobotoh bersorak. Reaksi membludak setelah Persib taklukan Persita di GBLA, trio video jadi sorotan. Persib Bandung sukses meraih kemenangan penting atas Persita di Gelora Bandung Lautan Api dan reaksi Bobotoh pun langsung membludak. Kemenangan ini semakin menjadi sorotan setelah trio video yang tampil memukau mencuri perhatian para fans. Apa yang membuat penampilan trio ini begitu istimewa? Simak reaksi Bobotoh dan sorotan terhadap trio video di sini. Netizen memberikan apresiasi tinggi terhadap penampilan trio pemain asing Persib Bandung yang mengisi lini serang tim, yakni David da Silva, Tyrone Del Pino, dan Ciro Alves. Ketiganya tampil gemilang dalam pertandingan melawan Persita Tangerang, di mana David da Silva dan Tyrone Del Pino masing-masing mencetak 1 gol. Sementara Ciro Alves tampil sangat merepotkan lini pertahanan lawan. Pujian pun datang dari berbagai pihak, termasuk Bobotoh yang memberi julukan keren kepada Trisula ini. Mereka menyebutnya dengan singkatan video yang merupakan akronim dari nama ketiga pemain, David da Silva, Tyrone Del Pino, dan Ciro Alves. Julukan ini cukup menarik perhatian di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar Persib. Salah satu netizen, @fajar1 menuliskan trio video David Del Pino Ciro sebagai momok menakutkan Persib. Jadimun disingkat video M bintang Persib. Sedangkan netizen lain, @unt_, menambahkan, Alhamdulillah mantap, we love you Sib. Kemenangan ini memberikan semangat baru bagi Persib yang terus menunjukkan dominasinya di Liga 1 2024/25. Di pertandingan berikutnya, Persib akan melakoni laga tandang ke Surakarta menghadapi Persis Solo pada Minggu 29 Desember 2024. Setelah itu, Maung Bandung akan menghadapi laga tunda di pekan ke-12 Liga 1 melawan Bali United pada 7 Januari 2025. Trio video ini telah membuktikan kualitas mereka di lapangan dan sepertinya menjadi ancaman nyata bagi lawan-lawannya. Bagaimana pendapat Anda mengenai penampilan mereka? Apakah mereka akan terus menjadi andalan Persib di pertandingan berikutnya? Berikan komentar Anda.
Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Rumput GBK membaik, The Professor Tom Hay berambisi bobol gawang Jepang, dan selebrasi ini slide untuk timnas Indonesia. Tonton dengan seksama agar kalian tahu pernyataan berkelas Tom Hay. Kalian akan kagum optimis saat mendengarnya. Pemain timnas Indonesia, Tom Hay, buka suara usai rumput lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta telah diperbaiki sebelum lawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rumput di lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, jadi sorotan publik tanah air. Pasalnya, kualitas rumput tidak terlalu baik usai pemilu 2024. Hal ini membuat laga berjalan kurang menarik karena masalah rumput yang menghambat jalannya bola. Sekarang PSSI pun sudah memamerkan rumput GBK yang sudah siap dipakai untuk pertandingan. Timnas Indonesia dipastikan menghadapi Jepang dan Arab Saudi dengan rumput lebih baik. Tom Hay senang bukan kepalang usai rumput GBK telah diperbaiki. Dirinya pun mengaku bahwa rumput GBK sudah siap untuk selebrasi meluncur khas Tom Hay. Pemain 29 tahun tersebut ingin mencetak gol dan melakukan selebrasi meluncur saat jumpa Jepang. Saya baru saja menyaksikan video soal rumput itu, tapi dia tidak memperbaikinya untukku, ujar Tom Hay. Saya baru menyaksikan video dari Coach Justin dan itu menyebar luas di media sosial dan dia menunjukkan padaku rumput baru di Stadion GBK. Jadi, lapangan tersebut sudah siap untuk selebrasi Knisilde saya. Jadi, saya bisa mewujudkannya lanjutnya. Pemain Almere City mengaku bahwa selebrasi tersebut bakal jadi momen terindah dalam karirnya. Jujur saja, saya tidak berpikir hal tersebut sebelum pertandingan karena saya tidak ingin membawa sial siapapun. Tapi akan menjadi momen yang indah nantinya, ujarnya. Fans sejati harus tahu, inilah fakta unik. Eliano Reinders tak sabar sapa supporter Garuda di SUGBK. Siap berikan yang terbaik untuk dapat 3 poin hadapi timnas Jepang dan bikin gembira supporter di stadion. Bintang timnas Indonesia, Eliano Reinders, sudah tak sabar menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebab itu adalah momen debutnya bermain di hadapan supporter Garuda secara langsung. Ya, Eliano sebelumnya bermain untuk timnas Indonesia saat Garuda menjalani laga tandang. Akhirnya, impian pemain PK Zwolle itu menyapa supporter timnas Indonesia secara langsung itu pun akan tercipta di matchday kelima Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ya, saya tidak sabar karena ini adalah stadion yang besar, 70.000 orang bisa menyaksikan pertandingan di sini, kata Eliano. Jadi, tentunya saya tidak sabar untuk bermain di depan para penonton ini, tegasnya. Pertanyaan apakah Eliano akan bermain melawan Jepang nanti masih menjadi pertanyaan. Terlebih lagi melihat bagaimana namanya tidak masuk dalam skuad saat timnas Indonesia melawan Cina setelah imbang kontra Bahrain. Saya tidak tahu apakah akan bermain atau tidak. Semua tergantung bagaimana jalannya latihan, sambung Eliano Reinders. Seperti yang dikatakan di atas, Eliano sejatinya sudah pernah tampil bersama timnas Indonesia seusai dirinya resmi menjadi warga negara Indonesia. Adik dari penggawa AC Milan, Tijani Reinders itu tampil saat skuad Garuda bertandang ke Bahrain 10 Oktober lalu. Dalam pertandingan itu, Eliano bermain selama 45 menit di sisi kanan lapangan. Dia masuk menggantikan Sandy Walsh pada saat dimulainya babak kedua dan bermain hingga peluit panjang berakhir. Alhamdulillah wa syukurillah. Kabar yang sangat baik. Hasil kualifikasi Piala Dunia Australia versus Arab Saudi. Wasit UEFA tak sahkan gol Arab Saudi, Australia ditahan imbang. Peluang timnas Indonesia untuk tempati posisi kedua dan langsung lolos ke Piala Dunia semakin terbuka lebar. Australia ditahan imbang Arab Saudi 0-0 di Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne.
pada Kamis kemarin. Duel tim dengan pelatih anyar, Australia versus Arab Saudi tersaji di Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne, pada Kamis sore waktu Indonesia Barat. Australia membidik poin penuh dengan pelatih mereka, Tony Popovic, yang mampu menahan imbang Jepang di laga terakhir. Sementara Arab Saudi kembali dilatih oleh Hervé Renard, nakoda mereka saat Piala Dunia 2022 lalu saat mengalahkan Argentina. Kedua tim memiliki poin sama yakni 5 dan tengah berada di urutan kedua dan ketiga klasemen, sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Kemenangan bagi kedua tim tentu akan sangat berharga demi tetap menjaga persaingan. Di awal laga, Australia sempat mendapat peluang pada menit ke-7 lewat Ajdin Hrustic, namun sepakannya bisa diblok pertahanan Arab Saudi. Benturan tak terhindarkan antara kiper Arab Saudi Ahmed Al-Kassar dan penyerang Australia Mitchell Duke pada menit ke-14. VAR menyatakan bukan penalti untuk Australia dan Waste memberi kartu kuning untuk Al-Kassar. Kedua tim memiliki poin sama yakni 5 dan tengah berada di urutan kedua dan ketiga klasemen, sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Kemenangan bagi kedua tim tentu akan sangat berharga demi tetap menjaga persaingan. Di awal laga, Australia sempat mendapat peluang pada menit ke-7 lewat Ajdin Hrustic, namun sepakannya bisa diblok pertahanan Arab Saudi. Benturan tak terhindarkan antara kiper Arab Saudi Ahmed Al-Kassar dan penyerang Australia Mitchell Duke pada menit ke-14. VAR menyatakan bukan penalti untuk Australia dan Waste memberi kartu kuning untuk Al-Kassar. Namun wasit asal Uni Emirat Arab, Ali Said Al-Naqbi, tidak mengesahkan gol tersebut lantaran ada pemain Arab yang terlebih dulu terperangkap offside, yakni Ali Al-Bulaihi. Tidak ada lagi peluang, berarti di sisa waktu, Australia ditahan imbang Arab Saudi 0-0. Pemain Arab Saudi terlihat protes kepada wasit di akhir laga. Dengan hasil ini, keduanya menambah 1 poin dan mengumpulkan 6 poin. Keuntungan buat timnas Indonesia di laga besok, andai Garuda menang melawan Jepang. Jika itu terjadi, timnas Indonesia memiliki 6 poin, setara Arab Saudi dan Australia.